Pulang kerja larut malam, hanya mendapati sisa-sisa makan malam yang menyedihkan. Ibu mertua menyatakan tidak wajib melayani menantu. Aku tersenyum sinis. Baiklah, kalau begitu transferan 20 juta juga saya batalkan, saya juga tidak wajib lagi. Pukul 9 malam, roda mobilku berhenti berputar di parkiran basement sebuah kompleks apartemen mewah. Aku mematikan mesin, dan kabin mobil langsung senyap, hanya dipecah oleh napasku yang lelah. Aku bersandar di kursi, memejamkan mata erat-erat, mencoba mengusir angka-angka dan grafik analisis yang masih menari-nari di kepalaku. Jabatan sebagai direktur komersial memang memberiku penghasilan yang hanya bisa diimpikan banyak orang, tapi pekerjaan itu juga memeras tenagaku hingga tetes terakhir. 14 jam kerja sehari, rapat-rapat yang menegangkan, perjalanan dinas mendadak. Semua itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Saat ini, satu-satunya yang kudambakan adalah sudut yang tenang, makan malam hangat, dan tidur tanpa mimpi. Tapi aku tahu, saat pintu apartemen di lantai 25 terbuka, keheningan mungkin akan menjadi kemewahan terbesar yang tidak akan pernah kudapatkan. Aku mengambil tas laptop yang berat dan berjalan gontai menuju lift. Cahaya dingin lampu LED terpantul di cermin, menampakkan wajahku yang kuyu. Wajah yang terkadang tidak kukenali sendiri. Mendekati pintu, sebelum sempat memasukkan kunci, dari dalam terdengar suara keras video game dan obrolan yang ramai. Menahan desah, aku membuka pintu dan masuk. Di depan mataku, terhampar pemandangan yang sudah sangat kukenal. Di tengah ruang keluarga yang mewah, suamiku, Bima, terpaku pada layar televisi 80 inci. Jari-jarinya menari liar di atas stick game, dan ia sendiri terus berteriak kegirangan. Ia mengenakan setelan olahraga, tampak segar dan penuh energi, seolah baru saja menghabiskan seharian bersantai. Di sofa terpisah, duduk Ibu Ratih, ibu mertuaku, menonton sinetron tak berujung di iPad-nya, sesekali berdecak dan mengomentari adegan. Di kakinya, di lantai, berbaring Ranti, adik suamiku, sedang melakukan siaran langsung di media sosial menjual pakaian. Dengan suara nyaring, ia memuji-muji barang dagangannya, yang uangnya tentu saja bukan hasil jerih payahnya. Tak seorang pun, sama sekali tak seorang pun dari mereka bertiga yang memperhatikanku. Mereka terlalu tenggelam dalam dunia mereka masing-masing, dunia kenikmatan dan kesantaian, dunia yang dibangun di atas keringat dan air mataku. Aku diam-diam melepas sepatu, meletakkan tas di sudut. Rasa lapar yang menusuk di perut membawaku langsung ke dapur. Aku sudah terbiasa tidak disambut, terbiasa mencari makan malam sendiri setelah seharian bekerja. Tapi, apa yang kulihat di dapur hari ini melampaui batas kesabaranku. Di atas meja makan marmer yang seharusnya terhidang makan malam, hanya ada sebuah nampan kecil, di atasnya semangkuk nasi goreng yang sudah dingin dan kering. Di sebelahnya, sebuah piring, dan di atasnya bukan daging atau ikan, melainkan kerangka ikan gurame yang sudah digerogoti bersih, menyedihkan, dan malang. Dan terakhir, semangkuk sup, kuah bening di mana berenang beberapa potong kentang yang terlalu matang dan serpihan wortel. Aku terpaku, telingaku berdengung. Ini bukan lagi sekadar kelalaian, ini adalah penghinaan. Mereka tidak hanya makan lebih dulu dariku, mereka sengaja menyisakan sisa-sisa ini. Sesuatu yang tidak berbeda dari sampah, seolah menegaskan posisiku di rumah ini. Aku berdiri, dan gumpalan rasa sakit naik ke tenggorokanku. Apa yang telah kukorbankan demi keluarga ini? Apa yang telah kulepaskan hanya untuk mendapatkan tulang ikan dan penghinaan yang tak terselubung sebagai gantinya? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Aku mengambil nampan itu, membawanya ke ruang keluarga, dan meletakkannya dengan pelan di atas meja kopi, tepat di depan ibu mertuaku. Musik dari game Bima, suara sinetron Ibu Ratih, celoteh Ranti, semuanya berhenti. 3 pasang mata serentak menatapku, lalu pada nampan menyedihkan di atas meja. "Bu Ratih, ini makan malam saya?" tanyaku dengan suara yang anehnya tenang. Ibu Ratih melirik nampan itu, lalu kembali menatapku, bibirnya melengkung membentuk seringai tidak puas. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam dirinya. "Iya, itu bagianmu. Pulang kerja telat, ya makan apa yang tersisa. Memangnya mau apa lagi?"
Atau kau pikir seluruh keluarga harus kelaparan menunggu kau sudi pulang dan memberkati kami? Saya tidak minta siapapun menunggu saya, tapi setidaknya bisakah tinggalkan porsi yang layak? Saya bekerja seharian. Apa saya tidak pantas mendapatkan makan malam yang normal? Kata-kataku menjadi percikan api. Ibu Ratih membanting iPad-nya ke meja, melompat, dan sambil menunjuk ke arahku, ia berteriak melengking, "Apa katamu? Kau bekerja. Jadi sekarang kau ratu, begitu? Karena kau menghasilkan uang, jadi kau wajib menafkahi keluarga ini. Kau datang ke rumah ini sebagai menantu. Jadi tahu posisimu, pulang telat, ya urus dirimu sendiri. Jangan harap mertua akan menyajikan hidangan lengkap untukmu. Biar ku beritahu, aku tidak wajib melayani menantu. Aku tidak wajib melayani menantu." 6 kata itu menghantamku seperti palu godam. Semua kesabaran, semua pengorbanan, semua ilusi tentang keluarga yang rukun, yang dengan susah payah ku bangun selama 3 tahun terakhir, hancur berkeping-keping. Kupikir jika aku berusaha, jika aku memberi cukup banyak, aku akan mendapatkan rasa hormat sebagai gantinya. Tapi aku salah. Bagi mereka yang terbiasa hanya menerima, pemberianmu adalah hal yang wajar. Aku menatapnya, menatap pria yang duduk tak bergerak di sofa yang kusebut suami, menatap adik ipar yang menyeringai sinis. Rasa pahit dan amarah mendidih dalam diriku, tapi anehnya aku tidak menangis. Air mataku sepertinya sudah lama mengering. Sebaliknya, di bibirku perlahan muncul senyum dingin. Senyumku membuat mereka semua terpaku. Ibu Ratih yang sudah siap melontarkan omelan baru juga terdiam. Di matanya melintas keterkejutan dan sedikit kewaspadaan. Di tengah keheningan yang mencekam, aku dengan tenang mengeluarkan ponsel dari tasku. Jariku meluncur di layar, membuka aplikasi mobile banking. Aku tidak melepaskan pandanganku dari wajah ibu mertuaku yang mulai berubah. Aku menemukan bagian transfer rutin, menemukan perintah transfer otomatis sebesar 20 juta rupiah ke rekening atas nama Ratih Suryani yang dieksekusi setiap tanggal 1. Aku menekan tombol batalkan. Di layar muncul tulisan konfirmasi. Anda yakin ingin membatalkan transfer ini? Tanpa ragu sedikit pun, aku menekan konfirmasi. Dari ponsel, terdengar bunyi pelan. Transaksi berhasil dikonfirmasi. Aku mengangkat kepala. Senyum di bibirku menjadi lebih jelas. Aku menatap lurus ke mata Ibu Ratih dan suaraku sama dinginnya dengan senyumku, jelas dan tegas. "Ibu benar, Bu. Ibu tidak wajib melayaniku." Aku berhenti sejenak, mengamati wajahnya yang mulai memucat. Karena itu, mulai saat ini, dengan izin Ibu, saya juga berhenti menjalankan kewajiban saya sebagai ATM Ibu. 20 juta sebulan resmi dibatalkan. Mulai hari ini, kita impas. Kisah hidupku, kisah pemberontakan seorang istri yang telah berkorban terlalu banyak, baru saja dimulai. Apakah keputusan berani Kartika ini akan membuka babak baru yang cerah dalam hidupnya? Atau justru akan menyeretnya ke dalam perang yang lebih kejam dengan orang-orang terdekatnya? Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyatakan bahwa cerita ini mungkin mengandung unsur-unsur yang dibuat dengan bantuan teknologi, tetapi semuanya bertujuan untuk satu hal, memberikan Anda hiburan yang menarik. Dan, yang lebih penting, untuk merayakan nilai-nilai kemandirian, harga diri, dan kekuatan wanita di masyarakat modern. Ruangan diselimuti keheningan yang mematikan. 3 tahun, tepat 3 tahun berlalu sejak hari aku masuk ke rumah ini sebagai istri Bima, menantu Ibu Ratih. 3 tahun aku hidup dalam sebuah drama yang kutulis sendiri. Drama tentang pengorbanan dan harga diri yang terinjak-injak. Dulu aku berpikir cinta bisa menutupi segalanya, bahwa cinta bisa mengubah seorang wanita yang kuat dan mandiri menjadi lembut, rela mundur ke belakang agar pria dalam hidupnya bisa bersinar. Tapi aku salah besar. Pengorbananku tidak memberiku rasa hormat. Itu hanya memupuk keserakahan dan egoisme mereka yang tumbuh setiap hari. Aku duduk di tempat tidurku yang nyaman dengan punggung tegak, mengabaikan suara ketukan dan teriakan Ibu Ratih yang semakin keras di luar pintu. "Kartika, buka sekarang juga. Apa yang kau lakukan, hah? Kau mau memberontak?" Ketukan itu berubah menjadi gedoran yang membabi buta, tetapi sepertinya semua suara kacau itu tidak bisa mencapaiku. Di kepalaku sekarang perlahan terputar kembali adegan-adegan dari masa lalu, dari hari dimulainya tragedi komedi ini. Aku bertemu Bima di sebuah acara perusahaan.
Dia adalah karyawan dari departemen lain, berpenampilan menarik, bicaranya terkendali, dan sedikit pemalu. Sifat pemalunya itulah yang menarikku. Di dunia bisnis yang penuh dengan orang-orang licik dan penuh perhitungan, ketulusan Bima seperti seteguk udara segar. Kami dengan cepat jatuh cinta. Cinta kami saat itu indah, tidak dibebani oleh urusan materi. Aku mencintainya karena kelembutannya, dan dia mungkin mencintaiku karena energi dan ketegasanku. Saat itu aku adalah kepala departemen penjualan dan dia adalah karyawan biasa. Perbedaan status dan pendapatan sudah mulai terlihat, tetapi cinta membutakanku dan aku mengabaikannya. Di hari kami memutuskan untuk menikah, aku melakukan tindakan yang kemudian kusadari sebagai kesalahan terbesar dalam hidupku. Dengan uang yang kutabung selama bertahun-tahun dari kerja keras, aku membeli apartemen mewah ini. Apartemen seluas lebih dari 100 meter persegi dengan pemandangan panorama seluruh Jakarta. Sebuah aset senilai miliaran rupiah. Aku berdiri di apartemen ini yang masih berbau cat baru dengan hati penuh kebahagiaan dan rencana masa depan untuk sarang keluarga kami. Tapi tiba-tiba aku merasa cemas. Bima, apa yang akan dia pikirkan? Gajinya saat itu hanya sedikit di atas 10 juta sebulan. Bagaimana ia bisa dengan percaya diri masuk ke rumah semewah ini sebagai seorang suami, kepala keluarga, ego seorang pria? Aku tahu betapa besarnya itu. Aku takut ia akan merasa canggung, minder, dan demi cinta, demi melindungi egonya yang rapuh, aku berbohong. Sayang, di perusahaanku ada program sewa bersubsidi untuk manajer tingkat atas. Aku berhasil mendapatkan apartemen ini. Harganya sangat murah, hanya beberapa juta sebulan. Kita tinggal di sini dulu, nanti kalau sudah punya uang, kita beli sendiri. Aku mengatakan itu dengan senyum berseri-seri dan jantung yang berdebar kencang karena kebohongan. Bima langsung percaya. Ia memelukku. Matanya bersinar karena gembira dan bangga. Hebat sekali istriku. Ia tidak ragu sedetik pun. Dan keluarganya saat datang berkunjung juga percaya pada cerita ini. Ibu Rati saat itu memegang tanganku, tersenyum lebar, tapi matanya dengan cepat menyapu seluruh apartemen, menilai setiap perabot mahal. Wah, Kartika, beruntung sekali kau. Menikah dengan Bimaku, karirmu jadi menanjak. Tinggal di apartemen sewaan semewah ini. Dan drama pun dimulai. Aku, pemilik apartemen, tiba-tiba berubah menjadi orang beruntung yang berhasil menyewa tempat tinggal dengan harga murah. Dan mereka, yang tidak menanam satu bata pun, langsung menganggap diri mereka sebagai tuan rumah. Setelah menikah, aku dipromosikan menjadi direktur komersial. Penghasilanku meroket hingga hampir 100 juta sebulan. Tapi itu pun kusembunyikan. Aku bilang pada Bima gajiku naik sedikit, sekitar 20,30 juta. Aku takut angka sebenarnya akan membuatnya terkejut, membuatnya merasa tidak berharga. Aku ingin dia merasa nyaman, aku ingin dia selamanya menjadi pria baik dan tulus yang kucintai. Kupikir aku melakukan hal yang benar, tapi aku tidak menyangka bahwa penyembunyianku, pengorbananku, akan menjadi tanah subur bagi tumbuhnya kejahatan. Ibu Rati dan Ranti pindah ke tempat kami tepat setelah pernikahan, dengan dalih bersama lebih ramai, dan ibu yang menua butuh putranya di sisinya untuk merawat. Aku tidak keberatan, menganggap itu sebagai wujud bakti seorang anak. Tapi aku salah. Mereka datang bukan untuk keramaian, melainkan untuk kenikmatan. Ketika mereka tahu aku punya penghasilan bagus, mereka mulai melihatku sebagai tambang emas. Ibu Ratih menuntut agar aku memberinya 20 juta sebulan untuk biaya rumah tangga. Jumlah yang tidak masuk akal untuk keluarga dengan 4 orang dewasa. Tapi ia bilang itu untuk makanan, tagihan, dan bahkan untuk upah kerjanya di rumah. Aku dengan berat hati setuju, meskipun aku tahu betul ia tidak melakukan apa-apa di rumah. Setiap hari ia hanya memasak makan malam, itu pun tidak selalu, hanya seadanya. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menonton sinetron dan belanja online. Ranti, adik kesayangan suamiku, setelah lulus kuliah menyatakan bahwa ia butuh waktu untuk istirahat agar bisa mencari pekerjaan yang cocok. Dan istirahat itu berlangsung selama 2 tahun. Ia mengubah ruang keluarga menjadi panggung peragaan busana, dan kartu kredit tambahan yang diberikan Bima padanya
Sebenarnya dari uangku menjadi alat untuk memuaskan hasrat belanjanya yang tak terkendali. Pakaian, tas, kosmetik bermerek memenuhi kamarnya. Ketika aku dengan lembut menyinggung perilaku adiknya pada Bima, ia hanya menepisnya. Dia kan masih muda, biarkan saja dia pelan-pelan mencari. Kau kan kakak iparnya. Dukunglah sedikit, apa salahnya? Kau kan punya uang. Ya, aku punya uang, dan justru karena aku punya uang, aku wajib memenuhi semua tuntutan mereka. Pengorbananku secara bertahap dianggap sebagai kewajiban, kebaikanku sebagai kebodohan. Mereka tanpa malu menikmati hasil kerja kerasku, tetapi tidak pernah memberiku rasa hormat yang pantas. Mereka meremehkanku karena di mata mereka, aku hanyalah seorang menantu beruntung yang menikah dengan putra mereka dan tinggal di apartemen sewaan yang murah. Mereka tidak tahu bahwa setiap bata, setiap AC, setiap lampu di rumah ini dibeli dengan uangku. Mereka hidup seperti parasit di tubuh orang yang mereka pandang rendah. Gedoran di pintu berhenti, digantikan oleh umpatan Ibu Ratih dan tangisan palsu Ranti. Aku juga mendengar suara Bima. Ia mencoba menenangkan kedua wanita itu, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Tidak pernah. Ia selalu begitu, lemah, berdiri di tengah, tapi timbangan selalu lebih berat ke sisi ibu dan adiknya. Ilusi tentang cinta, tentang sarang keluarga yang bahagia, benar-benar runtuh dalam diriku. Aku bukan lagi Kartika 3 tahun lalu, seorang gadis naif yang percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Aku hari ini, yang terpojok, telah menyadari kebenaran pahit. Pengorbanan yang tidak didasari oleh saling menghormati, hanyalah penghancuran diri. Dan aku sudah terlalu lama menghancurkan diriku sendiri. Sudah waktunya untuk merebut kembali apa yang menjadi milikku. Bukan hanya uang, tapi juga harga diri, nilai diri. Drama ini harus berakhir, dan akulah yang akan menulis akhir ceritanya. Malam itu aku tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, tanpa mimpi buruk tentang kritik dan tatapan merendahkan, aku tidak lagi merasakan beban pengorbanan di pundakku. Sebaliknya, ada perasaan ringan, pembebasan yang aneh. Ketika alarm berbunyi pukul 6 pagi, aku tidak seperti biasanya melompat dari tempat tidur dengan mengantuk dan berlari ke dapur untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga yang tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya, aku dengan santai masuk ke kamar mandi, berendam dalam air hangat dengan busa. Aku menatap diriku di cermin. Ini bukan lagi Kartika yang acak-acakan, yang buru-buru mengenakan setelan bisnis kusut. Hari ini, aku harus berbeda. Aku menghabiskan hampir 1 jam untuk merawat diri, memilih gaun desainer paling elegan dari lemari. Gaun yang sudah lama ku beli tapi tidak pernah berani kupakai, takut ibu mertua akan menyebutnya pemborosan. Aku merias wajah dengan teliti, alas bedak yang sempurna, eyeliner yang tegas, dan lipstik merah yang berani. Ketika aku terakhir kali menatap diriku di cermin, aku melihat seorang wanita yang sama sekali berbeda. Percaya diri, kuat, tahu nilainya. Aku bukan lagi bayangan pucat di rumahku sendiri. Akulah pemiliknya, dan sudah waktunya semua orang menyadarinya. Tepat pukul 7.30, aku keluar dari kamar membawa tas. Ruang keluarga luar biasa sepi. Mungkin setelah teriakan semalam, mereka semua lelah. Pintu kamar ibu mertua dan adik ipar tertutup rapat. Pintu kamar Bima juga. Bagus. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku diam-diam mengenakan sepatu hak tinggi. Suara hak sepatu di lantai marmer terdengar tegas dan berkuasa. Tok-tok. Aku membuka pintu, melangkah keluar, dan membantingnya di belakangku. Suara bantingan yang keras itu terdengar seperti deklarasi perang, seperti awal dari hari yang sangat tidak tenang. Aku pergi ke sebuah restoran mewah yang menyajikan sarapan ala Eropa yang sangat kusukai. Aku memesan telur benedictus, jus jeruk segar, dan secangkir kopi panas. Aku duduk di dekat jendela, dengan santai, menikmati makanan, dan mengamati keramaian di luar. Aku merasakan kedamaian mutlak. Inilah kehidupan yang pantas kudapatkan. Kehidupan yang kuciptakan sendiri dan kunikmati sepenuhnya, tanpa berbagi dengan orang yang tidak pantas. Aku bahkan punya waktu untuk membaca beberapa halaman buku, sebuah kebiasaan yang sudah lama harus kutinggalkan. Sementara itu, di apartemen lantai 25, badai yang sesungguhnya mulai terjadi. Aku bisa membayangkan adegan itu dengan sangat detail. Sekitar pukul 8,
30. Ibu Ratih dan Ranti dengan mengantuk keluar dari kamar mereka. Masih menguap, keduanya langsung menuju dapur. Berharap melihat sarapan panas siap di atas meja. Seperti biasa. Tapi yang mereka temui hanyalah dapur yang dingin dan kosong. Tidak ada aroma martabak telur, tidak ada semangkuk bubur panas, bahkan tidak ada teko air panas. Hanya keheningan dan panci-panci bersih yang diam di rak. Ibu Ratih, tentu saja, murka. Si Kartika itu, dia berani pergi tanpa memasak apa-apa. Dia mau kita mati kelaparan di sini? Pasti begitu teriakannya. Ranti akan merengek. Bu, aku lapar sekali. Tanpa sarapan, bagaimana aku bisa siaran langsung? Lalu Bima akan bangun. Ia akan menatap dapur yang kosong dengan bingung, lalu pada wajah ibu dan adiknya yang penuh amarah. "Di mana Kartika?" tanyanya dengan bodoh. Dan Ibu Ratih akan menjawab, dia memberontak, "Kabur, telepon dia sekarang juga, bawa dia kembali." Tapi mereka tidak akan bisa menghubungiku, karena semalam aku telah memblokir ketiga nomor mereka. Rasa lapar dan amarah akan membuat Ibu Ratih kehilangan kesabaran. Persetan dengannya. Memangnya kita tidak bisa hidup tanpanya? Aku akan ke pasar, beli bahan makanan, masak sendiri. Kamu, Bima, beri aku uang. Ia akan mengulurkan tangan pada Bima. Kebiasaan. Tapi dari mana Bima punya banyak uang tunai? Aku tidak punya, Bu. Pakai saja kartumu. Dan disinilah bagian paling menarik dimulai. Ibu Ratih dengan angkuh akan pergi ke kamarnya mengambil kartu bank yang kuberikan untuk kemudahan pengeluaran. Ia akan yakin bahwa di dalamnya, seperti biasa, ada puluhan juta. Tapi ia tidak akan langsung ke pasar. Kebiasaannya adalah memeriksa saldo lebih dulu. Ia akan membuka ponsel, masuk ke aplikasi mobile banking, dan terpaku. Jumlah 20 juta rupiah yang ia harapkan akan muncul di awal setiap bulan tidak ada di sana. Sebaliknya, ia akan melihat pesan sistem yang dingin dan tanpa ampun. Transfer otomatis sejumlah 20.000 dari rekening Kartika Wulandari telah dibatalkan kemarin pukul 21.05. Wajahnya saat itu pasti seperti sebuah karya seni. Dari amarah menjadi bingung, dari bingung menjadi ngeri total. Ya Tuhan, dia benar-benar melakukannya. Bisiknya, tangan dan kakinya gemetar. Ranti dan Bima akan melompat ke arahnya. Dan ketika mereka melihat pesan itu, mereka juga tidak akan percaya. Mereka mengira kata-kataku semalam hanyalah ledakan amarah sesaat, ancaman kosong. Mereka tidak percaya bahwa aku berani melakukannya, bahwa aku begitu kejam dan tegas memotong sumber kehidupan mereka. Badai yang sesungguhnya telah pecah. Kepanikan mulai menyelimuti keluarga ini, yang terbiasa hidup dalam kemakmuran palsu. Dan ini barulah permulaan. Kepanikan di apartemen lantai 25 dengan cepat berubah menjadi kekacauan yang gila. Aku membayangkan bagaimana Ibu Ratih setelah beberapa detik terpaku akan mengeluarkan jeritan melengking. Jeritan penuh amarah dan ketakutan. Tidak mungkin. Perempuan sialan itu, dia berani. Dia berani melakukannya. Dia tidak akan percaya pada pesan di ponsel. Dia akan mengira itu adalah kesalahan sistem, semacam kesalahpahaman. Dengan sisa harapan yang tipis, dia akan menyambar tasnya, bahkan tanpa sempat berganti dari daster, hanya mengenakan kardigan di atasnya dan berlari keluar. "Bu, mau kemana?" teriak Bima dan Ranti di belakangnya, tapi dia tidak akan menjawab. Di kepalanya sekarang hanya ada satu tujuan, ATM. Dia akan berlari tunggang langgang ke bawah, ke lobi, tidak menunggu lift, dengan panik menekan kedua tombol panggilan. Beberapa puluh detik penantian akan terasa seperti selamanya. Begitu pintu lift terbuka, dia akan masuk mengabaikan tatapan bingung para tetangga. Tujuannya adalah ATM terdekat, beberapa ratus meter dari kompleks apartemen. Terengah-engah, dia akan sampai di sana, dengan tangan gemetar memasukkan kartu ke dalam mesin. Layar menyala, meminta PIN. Dia akan buru-buru menekan tombol. Karena gugup, dia bahkan akan salah sekali. Pada percobaan kedua, PIN benar. Dia tidak akan langsung menarik uang. Dia akan memilih opsi cek saldo, masih berdoa agar di layar muncul angka 20-an juta rupiah. Tapi di layar akan muncul angka yang dingin dan tanpa ampun.
angka yang menjadi sebuah tamparan. Saldo tersedia Rp7.852. Jumlah itu bahkan tidak cukup untuk sarapan yang layak bagi seluruh keluarga. Harapan terakhir, Ibu Ratih hancur. Kebenaran terpampang di hadapannya dengan segala kekejamannya. Aku tidak hanya bicara, aku bertindak. Sumber pendanaan telah ditutup. Dia terpaku di depan ATM, mata terbelalak menatap angka-angka di layar. Orang di antrean di belakangnya sudah mulai tidak sabar, tapi dia tidak mendengar atau melihat apapun. Telinganya berdengung dan kepalanya terasa kosong. Ketika keterpakuannya berlalu, kemarahan yang luar biasa menggantikannya. Dia menarik kartu, berbalik, dan berlari pulang. Wajahnya memerah karena marah dan terhina. Begitu masuk ke apartemen, dia dengan marah membanting tasnya ke lantai. Habis, tidak ada speser pun. Perempuan sialan itu memblokir semuanya. Mendengar itu, Bima dan Ranti juga memucat. "Bu, sekarang bagaimana?" Rengek Ranti. "Uangku untuk kosmetik bulan ini, untuk nongkrong sama teman-teman, untuk baju, sekarang bagaimana?" Bima, di sisi lain, bingung, mondar-mandir di ruang keluarga. Dia seorang pria, tapi dia tidak pernah harus khawatir tentang uang di rumah. Semuanya diurus olehku. Sekarang, ketika beban itu tiba-tiba kembali padanya, dia benar-benar bingung dan tidak berdaya. "Kenapa kau diam saja?" raung Ibu Ratih, berbalik ke arah putranya. "Kau suaminya atau bukan? Kau tidak bisa mendidik istrimu. Telepon dia sekarang juga. Paksa dia segera mengembalikan uangnya. Katakan padanya, kalau tidak ditransfer, jangan berani-berani kembali ke rumah ini." Di bawah tekanan ibunya, ego Bima sebagai seorang pria bangkit. Ya, dia adalah suami, dia harus punya kuasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa aku, istrinya yang selalu penurut, akan berani melakukan hal seperti ini padanya. Dia mengeluarkan ponsel dan menekan nomorku. Saat itu, aku baru saja membayar sarapan dan hendak berangkat ke kantor. Layar ponselku menyala. Di sana tertulis "Suamiku sayang". Aku tersenyum sinis. Nama ini sepertinya harus diganti. Aku menjawab panggilan, tapi tidak mengatakan apa-apa, menunggu dalam diam. Di seberang sana terdengar suara Bima. Bukan pertanyaan atau upaya rekonsiliasi, melainkan perintah yang angkuh dan sombong. "Kartika, permainan apa yang kau mainkan? Kenapa kau memblokir uang belanja ibu? Kau sadar telah membuat kekacauan di rumah? Aku beri kau waktu 5 menit. Segera transfer uang ke ibu, atau tanggung sendiri akibatnya." Aku mendengarkan semuanya dalam diam. Tidak ada sedikit pun penyesalan, tidak ada sedikit pun pengertian. Yang ia pedulikan hanya uang. Kekacauan yang dibuat oleh ibu dan adiknya. Ia bahkan tidak bertanya mengapa aku melakukannya. Ia tidak memikirkan perasaanku semalam. Baginya, aku bersalah secara otomatis. Aku menghela. Kau berani?" teriak Bima di telepon. "Jangan uji kesabaranku," ku bilang. Aku tidak membiarkannya selesai. Aku dengan tegas menekan tombol putus. Segera setelah itu, aku masuk ke kontak, menemukan namanya, dan memilih blokir pengguna. Hal yang sama kulakukan dengan nomor Ibu Ratih dan Ranti. Mulai saat ini, mereka tidak akan bisa menggangguku lagi. Keheningan mutlak dari sisiku adalah jawaban yang paling fasih. Itu akan membuat mereka semakin murka. Bima, tentu saja, akan menelepon lagi. Dan ketika ia menemukan bahwa ia telah diblokir, kemarahannya akan mencapai puncaknya. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Datang ke kantorku? Kurasa ia tidak akan punya keberanian untuk membuat keributan di tempat kerjaku. Duduk di rumah dan marah-marah? Silakan. Aku yang sekarang tidak lagi peduli. Mobil melaju dengan mulus menuju gedung perkantoran yang tinggi. Hari kerja baru dimulai dan perang baru juga baru dimulai. Seharian itu aku sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Rapat, kontrak, negosiasi dengan mitra bisnis menyibukkanku. Aku sengaja membebani diriku sedemikian rupa hingga tidak ada waktu sedetik pun untuk memikirkan kekacauan di rumah. Ini adalah caraku melindungi diri, menciptakan ruang aman untuk pikiranku. Tapi aku tahu pelarian ini hanya sementara. Konfrontasi yang sesungguhnya akan terjadi malam nanti, saat aku kembali ke tempat yang untuk sementara masih kusebut rumah. Aku tidak takut, sebaliknya aku merasakan tekad dingin mengalir di pembuluh darahku.
Sudah waktunya untuk memulihkan ketertiban, untuk menetapkan batas wilayah dengan jelas dan tegas. Setelah bekerja, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke sebuah toko elektronik besar, langsung menuju rak kunci pintar. Setelah berkonsultasi dengan penjual, aku memilih satu set paling modern dengan akses sidik jari, kartu, dan kode. Kemudian aku pergi ke bagian peralatan rumah tangga dan membeli sebuah kulkas mini 2 pintu, cukup untuk menyimpan makanan dan minuman untuk diriku sendiri. Setelah membayar semuanya, aku memesan pengiriman dan pemasangan untuk malam itu juga. Semuanya siap untuk rencanaku. Aku kembali ke rumah sekitar pukul 7 malam. Suasana di apartemen kental dan tegang, seperti senar yang ditarik kencang. Trio ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan itu duduk di ruang keluarga. Tidak ada yang saling bicara. Makan malam mereka adalah 3 mangkuk mie instan yang baru diseduh masih mengepulkan uap. Melihatku, 3 pasang mata serentak terangkat. Di dalamnya terbaca kebencian, kejengkelan, dan sedikit ketidakberdayaan. Bima yang pertama kali berdiri. Ia menghampiriku dengan wajah muram. Masih berani kau kembali ke sini? Kemana saja kau seharian? Kenapa memblokir nomorku? Aku dengan tenang meletakkan tas dan menatap lurus ke matanya. Aku di kantor. Kalau tidak, mau hidup dari apa? Dan aku memblokirmu karena aku tidak mau lagi mendengar omong kosong. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Tidak ada yang dibicarakan? Bima tersenyum sinis. Kau telah menghancurkan rumah ini dan bilang tidak ada yang perlu dibicarakan? Ibu dan adikku seharian tanpa uang terpaksa makan mie instan. Kau senang ya? Senang atau tidak? Tidak penting, jawabku dengan suara datar. Yang penting adalah setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kalian terbiasa hidup dari orang lain, makanya sekarang tidak nyaman. Tapi tidak apa-apa. Nanti juga terbiasa. Apa? Apa katamu? Ibu Ratih tidak bisa lagi duduk diam. Ia melompat, menunjuk ke arahku. Rumah ini rumah anakku. Kau hanya menantu, orang luar. Kau tidak punya hak mengajari kami hidup? Pergi dari rumahku? Pergi kemana? Tanyaku dengan polos, tapi pertanyaan itu penuh bobot. Memangnya ini rumah ibu, sampai ibu mengusirku? Lupa ya, ini kan apartemen sewaan dan perjanjian sewanya atas namaku. Kalau ada yang harus pergi, itu bukan aku. Kata-kataku seperti siraman air dingin. Ia membeku. Karena ini adalah cerita yang kuciptakan dan mereka percayai selama 3 tahun. Mereka tidak punya satu alasan pun untuk mengusirku dari apartemen sewaanku. Saat itu, bel pintu berbunyi. Aku pergi membuka. Di ambang pintu berdiri 2 kurir dan seorang teknisi pemasang kunci. Selamat malam. Kami mengantar kulkas dan datang untuk memasang kunci pintar untuk Ibu Kartika. Iya, silakan masuk, kataku dan berbalik untuk melihat 3 wajah terkejut yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Teknisi itu langsung menuju pintu kamarku dan mulai membongkar kunci lama. 2 orang lainnya dengan hati-hati membawa kulkas mini ke dalam. Seluruh keluarga Bima tertegun. Apa yang kau rencanakan? Gagap Bima. Aku bersedekap, menunggu sampai teknisi selesai memasang kunci baru dan para kurir dengan rapi meletakkan kulkas di sudut kamar. Hanya setelah mereka pergi, aku berbalik menghadap trio itu. Aku mengambil remote, menekan tombol, dan pintu kamarku terkunci secara otomatis dengan bunyi klik yang kering. Seperti yang kalian semua lihat, aku memulai pidatoku dengan suara yang jernih dan setajam baja. Mulai hari ini, kamar ini adalah ruang pribadiku. Tanpa sidik jari, tanpa kode, tidak ada yang bisa masuk ke sini. Aku berhenti sejenak, mengamati reaksi mereka. Wajah Bima berubah dari pucat menjadi merah padam. Ia merasa terhina, kehilangan haknya sebagai suami, sebagai tuan di kamar tidurnya sendiri. Selanjutnya, lanjutku menunjuk kulkas mini. Di sini aku akan menyimpan makanan dan minumanku. Aku tidak akan menyentuh apa yang ada di kulkas besar, dan sebaliknya, kuharap tidak ada yang akan menyentuh produkku. Akhirnya, aku sampai pada kesimpulan yang, seperti tusukan pisau, memutus semua hubungan finansial di antara kami, dan yang terpenting, mulai hari ini kita secara resmi beralih ke mode masing-masing.
Masing-masing membayar untuk dirinya sendiri, masing-masing makan miliknya sendiri, masing-masing melakukan urusannya sendiri. Aku tidak akan lagi menyumbang sepeser pun ke anggaran bersama. Listrik, air, internet, biaya pemeliharaan. Di akhir bulan, saat tagihan datang, kita bagi rata berempat. Masing-masing membayar bagiannya. Siapa yang tidak membayar, layanannya akan diputus. Sudah, mengerti? Tidak ada yang menjawab. Mereka berdiri, terpaku seperti patung. Mereka tidak percaya bahwa Kartika, menantu dan istri yang baik dan penurut itu, bisa menjadi begitu tegas dan tanpa ampun. Aku tidak meninggalkan mereka jalan keluar. Aku telah mendirikan sebuah dinding yang kokoh, memisahkan duniaku dan dunia mereka. Dinding yang dibangun dari rasa sakit, kekecewaan, dan penghinaan. Di sisi dinding ini adalah kemandirian dan kebebasanku, dan di sisi lain adalah neraka yang harus mereka hadapi sendirian. Kehidupan dengan aturan baru yang telah kutetapkan dimulai dalam suasana canggung dan tegang. Pada hari-hari pertama, suasana di rumah seperti medan perang setelah pertempuran. Tidak ada tembakan atau ledakan, tetapi permusuhan dan kebencian terasa di setiap meter kubik udara. Setiap kali aku keluar dari kamarku, 3 pasang mata mengawasiku seolah aku adalah musuh bebuyutan mereka. Mereka tidak berbicara padaku, dan aku pun tidak mencoba memulai. Kami tinggal di bawah satu atap seperti orang asing yang menyewa kamar, bahkan lebih buruk, karena di antara kami hanya ada kebencian. Hidupku, sebaliknya, berubah drastis menjadi lebih baik. Tidak perlu lagi bangun pagi untuk memasak, tidak perlu lagi membersihkan ulah keluarga yang malas. Aku punya lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Setiap pagi aku sarapan dengan tenang di kafe, minum kopi, baru kemudian berangkat ke kantor. Sore harinya aku juga tidak terburu-buru pulang. Aku pergi ke gym, ke spa, atau bertemu teman-teman. Saat kembali, aku hanya mengambil makanan yang sudah disiapkan dari kulkas miniku, memanaskannya. Biasanya itu adalah makanan sehat seperti salad, dada ayam, atau steak salmon, sesuatu yang dulu jarang kumakan karena ibu mertua selalu menggerutu itu mahal dan boros. Aku makan malam di kamarku, memutar musik pelan, membaca buku. Itu adalah dunia yang damai, oasisku sendiri di tengah neraka. Tetapi dunia di luar pintu kamarku sangat berbeda. Bagi trio itu, neraka benar-benar dimulai. Pada hari-hari pertama, mereka masih mencoba menjaga penampilan. Ibu Rati dan Ranti masih berdandan, bermain ponsel, menonton sinetron. Bima masih pergi bekerja, pulang tepat waktu, mencoba berakting sebagai kepala keluarga. Ia memberikan seluruh gajinya, sekitar 15 juta rupiah, kepada ibunya untuk biaya hidup. Tetapi 15 juta untuk keluarga yang terbiasa menghabiskan 40,50 juta sebulan hanyalah setetes air di lautan. Hanya dalam 3 hari, setengah dari jumlah itu sudah lenyap. Ibu Ratih, karena kebiasaan, pergi ke supermarket dan membeli bahan makanan tanpa melihat harga. Ranti masih tanpa berpikir memesan barang di toko online. Dan Bima perlu membayar bensin, makan siang, kopi dengan rekan kerja. Mereka tidak sadar bahwa dompet mereka tidak lagi tak berdasar. Pada hari keempat, saat aku sedang duduk di kamarku, aku mendengar pertengkaran keras dari luar. "Bu, kemana uangnya begitu cepat habis?" "Baru beberapa hari, tapi hampir seluruh gajiku sudah ludes." Itu suara Bima penuh kejengkelan dan ketidakberdayaan. "Apa katamu? Kemana ku habiskan?" "Untuk bahan makanan, seluruh keluarga, untuk keperluan lain-lain. Kau tahu harga di pasar sekarang? Atau kau pelit pada ibu dan adikmu?" jerit Ibu Ratih. "Tapi aku tidak punya uang lagi. Bulan ini masih harus bayar listrik, air, internet, iuran gedung, dan sebagian dari tagihan Kartika. Dia akan memaksa kita bagi rata. Kalau tidak bayar, semua akan diputus." Persetan dengan perempuan sialan itu. Apa urusannya? "Dan kau, Ranti?" Ibu Ratih berbalik ke arah putrinya. "Berhenti membeli baju. Seharian hanya baju dan blus. Memangnya itu bisa dimakan?" "Loh Bu, lucu sekali. Aku kan perempuan. Kalau tidak beli baju, mau apa lagi? Atau ibu mau aku keluar pakai baju compang camping biar ditertawakan orang? Ini semua gara-gara Bima?" Laki-laki kok payah sekali, membiarkan istri naik ke kepala. Sekarang seluruh keluarga menderita. Ranti juga tidak mau kalah, melempar kesalahan pada kakaknya.
Pertengkaran mereka berlangsung selama beberapa jam. Pertengkaran para parasit yang kehilangan inangnya. Mereka saling menyalahkan, saling mencela, tetapi tidak ada yang mengakui bahwa kemalasan dan pemborosan merekalah yang membawa mereka ke posisi ini. Sejak hari itu, menu makanan mereka mulai berubah. Tidak ada lagi daging sapi dan makanan laut, hidangan-hidangan lezat. Tempatnya digantikan oleh tahu, telur dadar, dan pada akhirnya mie instan. Seminggu berlalu sejak aku mengumumkan penghentian pendanaan. Perubahan di rumah menjadi nyata. Tidak ada yang membersihkan. Ruang keluarga penuh dengan bungkus keripik, kulit kuaci. Tempat sampah penuh, tapi tidak ada yang terburu-buru membuangnya. Bau mie instan menjadi aroma khas apartemen mewah ini. Penyiksaan yang sesungguhnya bagi mereka adalah setiap malam, sekitar pukul 19.30, saat rasa lapar mereka mencapai puncaknya. Seorang kurir akan menelpon. Aku akan keluar untuk mengambil makanan. Biasanya itu adalah hidangan dengan aroma yang sangat menggugah selera. Steak dari daging sapi Amerika, pizza dengan makanan laut, atau semangkuk kecil sup tom yum. Aroma makanan menyebar ke seluruh apartemen, menembus setiap sudut, menyiksa indera penciuman 3 orang yang terpaksa menelan mie di dapur. Aku bisa mendengar bagaimana mereka menelan ludah, merasakan tatapan serakah dan benci mereka saat aku dengan tenang membawa kantong makanan ke kamarku dan mengunci pintu. Ini bukan balas dendamku. Aku hanya menjalani hidupku, tapi bagi mereka ini adalah penghinaan, provokasi yang tak tertahankan. Rasa lapar, baik secara harfiah maupun kiasan, secara bertahap merobek topeng kemakmuran palsu mereka. Kemewahan, elitisme yang begitu mereka banggakan, kini berubah menjadi lelucon. Dan ketika seseorang didorong ke titik ekstrem oleh rasa lapar dan kemiskinan, ia tidak akan berhenti di hadapan apapun, bahkan di hadapan perbuatan paling hina sekalipun, untuk bertahan hidup. Aku tahu bahwa hari-hari tenangku tidak akan berlangsung lama. Kontras antara hidupku dan hidup mereka menjadi semakin tajam. Sementara aku semakin cantik dan bersinar berkat waktu untuk merawat diri dan ketenangan batin, trio itu semakin layu. Ibu Ratih menjadi kurus. Wajahnya selalu terdistorsi oleh amarah. Ranti tidak punya uang untuk berbelanja. Siaran langsungnya menjadi jarang. Pakaian lama tidak bisa menyembunyikan kelelahan dan kesuramannya. Tapi yang paling berubah adalah Bima, pria yang pernah kucintai, yang selalu terlihat rapi dan elegan. Sekarang ia tampak menyedihkan. Ia menjadi kurus, tidak bercukur, kemejanya tidak lagi disetrika dengan sempurna. Tekanan dari keharusan menafkahi keluarga yang terbiasa mewah, ditambah dengan penghinaan yang ia rasakan setiap kali melihatku, telah mengubahnya menjadi orang lain, mudah tersinggung dan putus asa. Aku tahu dengan karakter Bima, terutama dengan ego prianya yang besar, ia tidak akan tahan lama dalam posisi seperti ini. Ia akan mencoba merebut kembali apa yang ia anggap miliknya, kontrol dan status sebagai suami. Dan aku tidak salah. Suatu sore, saat pulang kerja, aku menyadari sesuatu yang aneh. Kunci pintar di pintu kamarku melaporkan beberapa upaya gagal memasukkan kode. Riwayat akses menunjukkan bahwa upaya-upaya ini dilakukan pada jam makan siang saat aku di kantor. Intuisiku mengatakan ada yang tidak beres. Di rumah hanya ada 3 orang dan aku yakin itu bukan Ibu Ratih atau Ranti. Itu pasti Bima. Dia mencoba masuk ke kamarku, tapi untuk apa? Menggeledah barang-barangku atau mencari sesuatu yang berharga? Aku merinding. Aku teringat bahwa di kamarku ada brankas kecil. Di dalamnya, selain perhiasan, aku menyimpan dokumen-dokumen penting, termasuk materi rahasia perusahaan dan kontrak yang kubawa pulang untuk dikerjakan. Jika dokumen-dokumen ini jatuh ke tangan yang salah atau digunakan untuk memeras, konsekuensinya bisa sangat serius. Aku tidak bisa mengabaikannya. Kelicikan orang yang terpojok tidak bisa ditebak. Aku segera memesan kamera pengintai kecil dari internet yang bisa disamarkan dan terhubung langsung ke ponselku. Keesokan harinya, setelah menerima pesanan, aku dengan hati-hati memasangnya di sudut yang tidak mencolok di rak buku, dari mana seluruh ruangan, terutama pintu dan brankas, bisa terlihat. Aku telah memasang perangkap dan menunggu mangsa masuk dengan sendirinya. Aku tidak perlu menunggu lama. 2 hari kemudian, pada hari Sabtu malam, aku mengumumkan kepada semua orang
bahwa aku akan pergi makan malam dan nonton bioskop dengan seorang teman, dan mungkin akan pulang sangat larut. Ini adalah alasan yang sempurna. Aku keluar dari parkiran, tapi tidak pergi kemana-mana. Aku parkir di sebuah kafe di dekatnya, memesan minuman, dan sambil membuka ponsel, aku terhubung ke kamera di kamarku. Di layar muncul gambar kamarku yang akrab, sunyi dan tenang. Aku menunggu dengan sabar. Sekitar pukul 10 malam, pertunjukan dimulai. Di layar muncul pintu kamarku. Beberapa detik kemudian, gagang pintu sedikit bergerak. Lalu terdengar suara gesekan pelan. Bima mencoba membuka kunci dengan sesuatu. Aku menahan napas. Jantungku berdebar kencang. Sebagian dari diriku masih berharap aku salah, bahwa suami yang pernah kucintai tidak mungkin serendah itu. Tapi harapan itu hancur. Setelah upaya yang gagal untuk mengatasi kunci pintar, Bima menyerah. Tapi ia tidak pergi. Ia pergi sebentar, lalu kembali dengan tang dan obeng di tangan. Ia akan membobol pintu. Hatiku membeku. Semua sisa perasaan suami istri, bahkan yang paling lemah sekalipun, padam pada saat itu. Pria di layar bukan lagi Bima yang kukenal. Ia adalah seorang pencuri, seorang pengecut, yang mencoba masuk ke ruang pribadi istrinya sendiri. Tapi, mungkin sadar bahwa membobol pintu akan menimbulkan banyak suara, Bima berhenti lagi. Ia mondar-mandir di koridor dengan ekspresi cemas dan marah. Tiba-tiba ia terpaku, menatap ruang di atas pintu. Ia teringat sesuatu. Dulu saat kami masih hidup bersama, kami meninggalkan kunci cadangan di atas rak sepatu di koridor untuk berjaga-jaga jika ada yang lupa kunci. Aku benar-benar lupa detail ini. Bima berjinjit keluar dan beberapa detik kemudian kembali dengan kunci mekanis di tangan. Kunci pintarku memang punya fungsi untuk dibuka dengan kunci biasa. Kesalahanku. Bima dengan tangan gemetar memasukkan kunci ke dalam lubang. Klik dan pintu kamarku terbuka. Ia menyelinap masuk dengan hati-hati menutup pintu di belakangnya. Tujuannya jelas, ia tidak menggeledah meja rias atau lemari, ia langsung menuju brankasku. Ia mulai mencoba kombinasi yang sudah dikenalnya. Tanggal lahirku, tanggal lahirnya, tanggal pernikahan kami, tapi aku sudah lama mengganti kata sandinya. Setelah beberapa upaya gagal, brankas mengeluarkan bunyi panjang dan untuk sementara terkunci. Bima dengan marah menendang brankas. Ia melihat sekeliling kamar seperti binatang yang terpojok. Tatapannya berhenti pada map berisi dokumen yang kutinggalkan di meja kerja. Itulah yang ia butuhkan. Ia akan mencuri dokumen perusahaan untuk memeras aku. Cukup sudah. Aku tidak bisa lagi melihatnya dengan tenang. Aku menyimpan video, mematikan ponsel, membayar tagihan, dan pulang. Aku bergerak dengan senyap, seperti kucing, membuka pintu apartemen tanpa suara. TV di ruang keluarga masih menyala keras. Ibu Rati dan Ranti tenggelam dalam dunia mereka, tidak menyadari bahwa putra dan saudara mereka sedang melakukan perbuatan tercela di kamarku. Aku berjinjit mendekati pintu kamar tidur dan membukanya dengan tiba-tiba. Apa yang kau lakukan di sini? Bima melompat, menjatuhkan map berisi dokumen ke lantai. Ia berbalik dan wajahnya menjadi putih seperti kertas saat melihatku berdiri di ambang pintu. Kartika, kenapa? Kenapa kau pulang begitu cepat? Gagapnya panik. Kalau aku tidak pulang, kau akan membawa semua ini kan? Aku menunjuk map di lantai. Apa yang akan kau lakukan? Mencuri dokumen perusahaanku untuk memeras aku. Kau tahu itu tindak pidana. Tidak, kau salah paham. Aku hanya mencari sesuatu. Bima mencoba membela diri, tapi suaranya yang gemetar mengkhianatinya. Mencari? Aku tersenyum sinis. Tidak usah berakting, Bima. Aku melihat semuanya. Aku mengangkat ponselku dan memutar video dari awal. Video yang merekam semua tindakannya. Bagaimana ia mencoba membuka kunci, bagaimana ia membukanya dengan kunci, bagaimana ia mencoba membuka brankas, dan bagaimana ia menggeledah dokumen-dokumenku. Setiap gambar, setiap suara, sangat jelas. Wajah Bima berubah dari putih menjadi abu-abu. Ia menatap layar ponsel dan seluruh tubuhnya gemetar. Topeng ego terakhir telah robek. Hanya menyisakan wajah asli seorang pengecut, seorang pria yang sampai pada titik mencuri dari istrinya sendiri. Ia ambruk di lantai,
menatapku dengan ngeri dan memohon. Dengan bukti ini, aku bisa langsung memanggil polisi, kataku dengan suara sedingin es. Dan kau harus bertanggung jawab atas pasal masuk tanpa izin dan percobaan pencurian. Kira-kira berapa tahun kau akan dihukum? Jangan, Kartika. Kumohon, jangan panggil polisi. Bima merangkak dan mencoba memeluk kakiku. Aku salah. Aku putus asa. Maafkan aku kali ini. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Aku menatap pria yang berlutut di kakiku dan tidak merasakan cinta maupun kasihan. Hanya rasa jijik. Pernikahan kami pada saat itu benar-benar telah mati. Setelah malam itu, saat aku menangkap basah Bima, suasana di rumah menjadi semakin mencekam. Bima, dari yang angkuh dan percaya diri, berubah menjadi bayangan yang pendiam. Ia pergi pagi, pulang larut, sebisa mungkin menghindariku. Rasa takut akan dilaporkan ke polisi dan rasa malu yang membakar telah benar-benar menekannya. Ibu Ratih dan Ranti, setelah mendengar pengakuan Bima yang ketakutan, juga menjadi lebih tenang. Mereka tidak lagi berani menggangguku atau melontarkan sindiran. Keheningan mereka bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa takut. Mereka takut aku benar-benar akan memenjarakan putra dan saudara mereka. Aku bisa saja mengakhiri semuanya saat itu juga. Bisa saja mempublikasikan video dan mengusir mereka semua dari rumah. Tapi aku tidak melakukannya. Bukan karena aku kasihan pada mereka, melainkan karena aku ingin mereka perlahan-lahan merasakan penghinaan agar mereka sendiri sadar kemana kebodohan dan keserakahan mereka telah membawa mereka. Aku ingin mereka runtuh di bawah puing-puing ilusi yang mereka bangun sendiri. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Ibu Rati punya sekelompok teman pensiunan. Mereka sering berkumpul, pergi ke pengajian, jalan-jalan, dan tentu saja saling pamer anak. Dulu, saat aku masih menjadi ATM keluarga, Ibu Rati selalu menjadi yang paling menonjol di kelompok itu. Ia dengan bangga bercerita tentang putranya yang berbakat, menantunya yang menghasilkan banyak uang, dan kehidupannya yang mewah di apartemen elit. Ia selalu menjadi pusat kekaguman dan iri hati. Tapi sejak aliran dana berhenti, ia tidak lagi berani pamer seperti itu. Kesulitan tercermin di wajahnya dan bahkan di pakaian lamanya yang terpaksa ia pakai lagi. Ini sangat mengganggunya. Suatu kali, di salah satu pertemuan itu, entah karena tekanan teman-temannya atau karena egonya yang besar, Ibu Ratih kelepasan bicara dan pamer. Aku tidak sengaja mendengar percakapan teleponnya dengan seorang teman. Tidak apa-apa. Hanya saja menantuku sedang ada proyek besar. Makanya dia dan suaminya agak sibuk. Tapi tidak ada masalah. Dia masih sangat menghormatiku. Baiklah, untuk membuktikannya, hari Minggu ini aku undang kalian semua ke rumah untuk pesta makanan laut. Menantuku akan menunjukkan keahlian memasaknya. Datanglah semua, akan seru. Setelah menutup telepon, ia menghela napas berat. Aku sadar, ia telah mempertaruhkan segalanya. Ia yakin bahwa aku, seberapa marahnya pun, tidak akan berani mempermalukan ibu mertua di depan teman-temannya. Ia pikir demi sopan santun, demi reputasi keluarga, aku akan menyerah dan mengeluarkan uang untuk pesta ini. Dan jika aku mengalah sekali, akan ada yang kedua dan ketiga. Itulah rencananya. Rencana yang didasarkan pada kesalahpahaman fatal tentang siapa diriku sekarang. Keesokan harinya, ia mulai menyindir. Oh, Kartika, hari Minggu nanti kita kedatangan tamu terhormat. Semua teman dekatku, mereka sangat menghormati keluarga kita. Makanya datang berkunjung. Kemudian ia berbalik ke Bima. Nak, bilang pada istrimu untuk menyiapkan semuanya dengan baik. Aku tidak mau malu di depan teman-temanku. Bima hanya menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Aku pun diam, pura-pura tidak mendengar. Keheninganku membuat Ibu Rati sedikit gugup, tapi ia masih percaya aku akan melakukan apa yang ia inginkan. Hari Jumat, seperti biasa, aku pergi bekerja. Sore harinya kembali, juga tidak mengatakan apa-apa, dan diam-diam masuk ke kamarku. Hari Sabtu pagi, sementara trio itu dengan cemas menunggu apa yang akan kulakukan, aku dengan tenang menarik koper kecil dari kamarku. Koper yang telah kukemasi sejak semalam. Kau mau kemana? Tanya Bima heran. Aku mau liburan akhir pekan. Terlalu banyak stres di kantor, perlu relaksasi.
Jawabku dengan santai sambil menarik koper ke pintu. Saat pergi, aku tidak lupa melontarkan satu kalimat. Kalian bersenang-senanglah di akhir pekan. Pintu terbanting, meninggalkan 3 wajah yang benar-benar terkejut. Mereka tidak percaya. Aku pergi. Aku mengabaikan undangan ibu mertua, mengabaikan reputasi keluarga. Aku memilih berlibur. Aku benar-benar pergi. Aku langsung menuju sebuah hotel spa mewah di luar kota, memberikan diriku 2 hari istirahat total. Aku mematikan ponsel, berenang di kolam, membaca buku, dan menikmati ketenangan. Sementara di rumah, drama yang sesungguhnya sedang berlangsung. Ibu Ratih duduk gelisah. Ia terus meneleponku, tapi tidak berhasil. Ia mondar-mandir di apartemen, tak henti-hentinya mengumpat. Sialan. Dia benar-benar pergi. Sekarang bagaimana? Tamu besok datang. Bima dan Ranti juga panik. Bu, mungkin telepon saja dan batalkan, usul Ranti. Bagaimana bisa dibatalkan? Aku sudah pamer pada semua orang. Kalau sekarang ku batalkan, di mana mau ditaruh mukaku? Potong Ibu Ratih. Mereka telah memojokkan diri mereka sendiri. Tanpa uang, tanpa aku, mereka tidak bisa mengadakan pesta makanan laut yang mewah seperti yang telah dijanjikan. Tapi karena gengsi, mereka tidak berani membatalkannya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengambil risiko. Mereka mengumpulkan sisa uang yang ada di rumah, pergi ke pasar, membeli sedikit daging babi, beberapa ikat sayuran, memutuskan untuk memasak beberapa hidangan sederhana agar setidaknya bisa menyelamatkan muka. Hari Minggu, pada waktu yang ditentukan, teman-teman Ibu Ratih mulai berdatangan. Belasan wanita berpakaian mewah dan wangi masuk ke apartemen elit dengan antisipasi di wajah mereka. Tapi yang menyambut mereka bukanlah meja yang penuh hidangan, melainkan suasana canggung dan beberapa piring sederhana di atas meja. "Di mana menantumu, Ratih?" tanya salah satu teman. "Ibu Ratih," tersenyum kaku. "Oh, dia ada urusan mendadak di kantor, belum sempat pulang. Silakan makan, jangan sungkan." Tapi kebohongannya tidak bisa lama menutupi kebenaran. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang canggung. Makanannya sedikit dan tidak enak. Semua orang hanya menyentuh makanan beberapa kali karena sopan santun. Bisik-bisik dimulai. Kukira akan ada pesta makanan laut, ternyata kentang rebus. Sepertinya mereka benar-benar punya masalah. Lihat Ratih, wajahnya pucat. Dia pamer, tapi sekarang malah malu. Ibu Ratih duduk, mendengar semua bisikan itu. Wajahnya memerah dan memucat. Kekaguman dan iri hati yang pernah ia dapatkan, kini berganti menjadi belas kasihan dan ejekan. Ini adalah siksaan moral yang mengerikan. Ia ingin menghilang di telan bumi. Pesta dengan cepat berakhir. Para tamu pulang dengan wajah kecewa. Begitu tamu terakhir pergi, Ibu Ratih tidak tahan lagi. Ia ambruk di kursi, menutupi wajahnya dengan tangan, dan menangis terseduh-seduh. Itu adalah tangisan yang penuh luka, ketidakberdayaan, dan penghinaan. Reputasi palsu yang telah ia bangun begitu lama hancur berkeping-keping oleh satu tindakanku yang sederhana, pengabaian. Setelah pesta yang memalukan itu, Ibu Ratih seolah terlahir kembali. Penghinaan itu berubah menjadi kebencian yang gila. Ia tidak lagi berteriak-teriak. Sebaliknya, yang datang adalah keheningan yang menakutkan. Ia duduk di kamarnya, matanya menyala, dan menatapku seolah ingin memakanku hidup-hidup. Aku tahu keheningan ini hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar. Terpojok, kehilangan uang dan reputasi, orang mampu melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Bima dan Ranti juga. Kemiskinan dan penghinaan telah merampas sisa akal sehat mereka. Mereka melihatku sebagai penyebab semua penderitaan mereka. Mereka pikir, jika saja mereka bisa menghancurkanku, memaksaku memberikan uang, segalanya akan kembali seperti semula. Ilusi yang bodoh dan berbahaya. Dan mereka memutuskan untuk menggunakan cara terakhir, cara para pecundang dan orang yang tidak berdaya, kekerasan. Sore itu aku pulang kerja dan begitu masuk aku merasakan ada yang tidak beres. Udaranya kental dan berat. Bima, Ibu Ratih dan Ranti, ketiganya duduk di ruang keluarga, seolah menungguku. Bima berdiri, menghalangi jalanku. "Kita perlu bicara." Suaranya kering. Kurasa tidak ada yang perlu kita bicarakan. Aku mencoba melewatinya dan masuk ke kamarku,
Tapi ia lebih cepat dan menghalangi jalanku. Kau tidak akan lewat. Hari ini kau harus menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya. Menyelesaikan? Menyelesaikan apa? Tanyaku, dan firasat buruk menyelimutiku. Uang, teriak Ranti dari belakang. Kembalikan uang keluarga kami. Kau ini manusia bukan sih? Berbuat seperti itu pada keluarga suami. Tepat sekali, sambung Ibu Ratih. Wajahnya terdistorsi oleh amarah. Kau punya uang, tapi kau membiarkan mertua, suami, dan adik iparmu makan mie instan dan menanggung malu. Istri macam apa kau? Menantu macam apa? Hari ini juga kau serahkan semua kartu bankmu. Jadi inilah rencana mereka. Mereka memutuskan untuk menggunakan keunggulan jumlah untuk memaksaku, untuk merebut hartaku dengan paksa. Aku menatap mereka, 3 orang yang berdiri di hadapanku. Wajah mereka menyala karena keserakahan dan kebencian. Penghinaan tak terbatas muncul dalam diriku. Kalian bercanda? Aku tersenyum sinis. Uang ini milikku, aku yang menghasilkannya. Kenapa aku harus memberikannya pada kalian? Apa hak kalian? Hak sebagai suami, raung Bima. Wajahnya memerah karena marah. Aku suamimu, uangmu juga uangku. Kau wajib menafkahi ibuku, merawat adikku. Itu kewajibanmu. Kewajiban? Ulangku dengan sarkasme. Dan di mana kewajibanmu sebagai suami, anak, dan saudara? Bima, apa yang telah kau lakukan untuk keluarga ini selain mengambil uang dari istrimu? Apa? Kau pernah sekali saja membelaku dari omelan ibumu? Apa kau pernah sekali saja menasihati adikmu untuk mulai hidup mandiri? Jika kau tidak mampu melakukan itu, kau tidak punya hak bicara padaku tentang kewajiban. Kata-kataku seperti jarum menusuk egonya yang terluka. Ia membeku, tak bisa membantah, ketidakberdayaan membuatnya semakin gila. Kau diam, hasut Ibu Ratih dari belakang. Tidak perlu bicara dengannya. Tidak mau kasih, kita ambil sendiri. Rebut semua kartunya. Bima, kau laki-laki atau bukan? Membiarkan istri naik ke kepala. Dihasut oleh ibunya, Bima seperti binatang buas yang mengamuk, menerjangku dengan mata merah. Serahkan kartunya. Tidak akan pernah, teriakku sambil mundur. Tidak mau akan kupukul kau. Bima mengangkat tangannya. Tangan yang pernah kugenggam dengan segenap cinta, kini bersiap menamparku. Di saat kritis ini, aku tidak takut. Aku hanya merasakan kekecewaan yang tak terbatas. Tetes terakhir telah meluapkan cawan. Semua perasaan, semua kenangan, semua yang berhubungan dengan pernikahan ini telah terhapus oleh tamparan yang akan datang itu. Tapi aku sudah siap. Begitu aku melihat niat mereka, aku diam-diam menyalakan perekam suara dan video di ponselku. Ponsel itu ada di saku mantelku dengan kamera menghadap keluar. Tamparan Bima tidak mengenai sasaran. Tangannya membeku di udara karena aku berkata dengan suara tenang dan sangat dingin, "Ayo, pukul. Pukul. Dan seluruh keluargamu akan berakhir di pengadilan." Aku sudah merekam semuanya, suara dan video. Tangan Bima kaku. Ia menatapku dengan terkejut. Ibu Ratih dan Ranti juga terpaku. Mereka menatap saku mantelku, di mana lampu merah kecil kamera berkedip pelan. Mereka sadar bahwa mereka telah kalah. Mereka telah menjebak diri mereka sendiri dalam perangkap yang tidak ada jalan keluarnya. Aku menatap lurus ke mata Bima. Di mataku tidak ada sedikit pun emosi. Aku perlahan mendekati meja, membuka laci, dan mengeluarkan setumpuk kertas yang sudah lama kusiapkan. Aku melemparkannya ke atas meja, tepat di hadapannya. Bima, kita bercerai. Melihat orang-orang ini, yang telah kehilangan kemanusiaan mereka karena uang, aku tidak bisa tidak meratapi apa yang disebut ikatan keluarga. Apakah uang punya kekuatan sebesar itu atas manusia? Bagaimana ia bisa mengubah seorang suami menjadi pelaku kekerasan dan seorang ibu menjadi penghasut kejahatan? Mungkin tragedi mereka bukanlah karena mereka miskin, melainkan karena keserakahan mereka tidak terbatas. Surat gugatan cerai tergeletak di atas meja putih dan dingin, seperti dakwaan atas pernikahan kami yang gagal. Setelah beberapa detik terpaku, Bima sepertinya sadar. Tapi alih-alih takut atau menyesal, di wajahnya muncul seringai sombong dan angkuh. Ia mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu dengan kejam remasnya,
Ia melemparkan gumpalan kertas itu ke wajahku. "Cerai? Siapa kau berani menuntut cerai?" katanya dengan nada menghina. "Dengar sini Kartika, mau pergi? Bagus. Ambil kopermu dan enyah dari rumah ini. Pergi ke jalanan dengan tangan hampa. Jangan lupa, apartemen ini aku yang sewa. Akulah yang mengizinkanmu tinggal di sini, kau tidak punya apa-apa di sini." Ibu Rati dan Ranti mendengar itu seolah mendapatkan kekuatan baru. "Tepat sekali," sambung Ibu Rati. "Pergi sana, menantu sialan seperti kau tidak dibutuhkan di rumah kami. Pergi dan jangan pernah kembali." Ranti berdiri bersedekap, menatapku dengan tatapan pemenang. Mereka benar-benar percaya akan hal itu. Mereka percaya bahwa mereka mengendalikan situasi, bahwa begitu mereka mengusirku, semua masalah akan selesai. Mereka percaya bahwa dengan pergi dari sini, aku tidak akan punya apa-apa. Kebodohan dan khayalan mereka begitu menyedihkan. Mereka telah hidup begitu lama dalam drama yang kuciptakan hingga mereka percaya itu nyata. Mereka lupa bahwa penulis drama ini adalah aku, dan hanya aku yang berhak memutuskan bagaimana akhirnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku diam-diam mengambil gumpalan kertas dari lantai, meratakannya, dan memasukkannya ke dalam tasku. Lalu, aku dengan tenang membuka tasku. Aku tidak mengeluarkan koper atau pakaian. Aku mengeluarkan sebuah buku tebal yang sudah kukenal bersampul merah. Aku mendekati meja dan, di bawah tatapan heran mereka bertiga, aku melemparkannya ke atas meja. Buku itu jatuh dengan bunyi buk yang kering. Apa ini?" Bima mengerutkan kening. "Tidak bisa baca?" kataku dengan suara sedingin es. "Buka dan lihat." Ibu Rati yang paling penasaran. Ia membungkuk dan menyambar buku itu. Ketika ia melihat tulisan megah di sampulnya, sertifikat hak milik, wajahnya mulai berubah. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama, di mana tercantum semua informasi tentang pemilik. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, dan ia tergagap. Wulandari, Kartika Wulandari. Kenapa namamu?" Bima mendengar itu, seolah disambar petir. Ia merebut sertifikat dari tangan ibunya. Ia terpaku pada nama yang tercetak jelas di atas kertas. Wulandari Kartika. Di bawahnya, tanggal lahir, nomor KTP, semua dataku, dan tanggal penerbitan sertifikat. Lebih dari 3 tahun yang lalu, bahkan sebelum pernikahan kami. Seluruh dunia Bima runtuh pada saat itu. Apartemen elit senilai miliaran ini, kebanggaannya, simbol kesuksesan yang ia pamerkan pada teman-temannya, ternyata bukan sewaan. Apartemen ini adalah milikku, properti pribadiku yang kubeli sebelum ia muncul dalam hidupku. Ia bersama ibu dan adiknya hanyalah penghuni, benalu di rumah orang yang paling mereka pandang rendah. Tidak mungkin, gumam Bima dengan suara parau. Kau bilang ini apartemen perusahaan dengan diskon. Aku berbohong, jawabku tanpa emosi. Aku berbohong karena aku takut kau akan minder. Aku berbohong untuk melindungi egomu yang murahan. Kupikir pengorbanan itu akan membuatmu lebih menghargaiku. Tapi aku salah. Itu hanya membuat kalian semakin serakah dan merendahkan. Kalian hidup seperti raja di rumahku, makan dari hasil jerih payahku, menghabiskan uangku, dan pada akhirnya akan mengusir pemiliknya ke jalan. Tidakkah kalian merasa lucu? Wajah Bima berubah dari terkejut menjadi pucat, lalu abu-abu. Ia terhuyung-huyung dan hanya bisa berdiri dengan berpegangan pada kursi. Ilusi tentang statusnya sebagai kepala keluarga, tentang kekuasaan seorang pria, hancur berkeping-keping oleh sertifikat hak milik ini. Ia sadar bahwa ia tidak pernah menjadi tuan, ia hanyalah seorang parasit, seorang pengecut yang hidup dari kebaikan dan pengorbanan istrinya. Kebenaran yang kejam ini lebih menyakitkan dari 1000 tamparan. Jadi apa? Gagap Ibu Ratih dengan suara gemetar. Jadi, aku berbalik padanya. Tatapanku tajam seperti silet, yang harus angkat kaki dari sini bukan aku, melainkan kalian bertiga. Kenyataan tentang kepemilikan apartemen begitu mengejutkan sehingga ketiganya terpaku. Mereka berdiri seperti patung batu, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kesombongan dan keangkuhan yang mereka tunjukkan beberapa menit, lalu lenyap tak berbekas, digantikan oleh kebingungan dan ketakutan total. Mereka kehilangan pijakan terakhir, ilusi kekuasaan mereka di rumah ini.
Aku menatap mereka tanpa sedikit pun rasa kasihan. Keheningan mereka menunjukkan bahwa mereka telah benar-benar hancur. Aku memutuskan untuk melancarkan pukulan terakhir, tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk membalikan keadaan. Aku beri kalian waktu 24 jam, kataku. Suaraku bergema di ruangan yang sunyi, dingin dan berkuasa. 24 jam untuk mengemasi semua barang pribadi kalian dan meninggalkan apartemen ini. Tepat pukul 8 malam besok, jika kalian masih di sini, aku tidak akan segan-segan. Aku akan menganggapnya sebagai tindakan masuk tanpa izin dan akan memanggil keamanan kompleks bersama dengan polisi. Kurasa kalian tidak ingin semuanya menjadi lebih buruk. Setelah berkata begitu, aku tidak lagi melirik mereka. Aku menuju kamarku, menutup dan mengunci pintu. Aku perlu sendirian. Pertempuran telah berakhir dan aku merasakan kelelahan yang luar biasa, baik fisik maupun mental. Tapi di lubuk hatiku, ada kelegaan yang luar biasa. Beban yang kupikul selama 3 tahun akhirnya akan terlepas. Malam itu, aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku hanya mendengar bisikan, tangisan, dan pertengkaran pelan dari luar. Mungkin mereka mencoba mencari jalan keluar, tapi mereka tahu semua jalan telah tertutup. Keesokan paginya, seperti biasa, aku pergi bekerja. Saat pergi, aku melihat di ruang keluarga sudah ada beberapa kardus. Mereka sudah mulai berkemas. Seharian di kantor, aku tidak bisa sepenuhnya fokus. Ada gejolak di hatiku. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang pernah menjadi keluargaku. Tapi setiap kali rasa kasihan sekilas muncul, di benakku terlintas kembali gambaran kerangka ikan, tangan yang terangkat untuk menampar, dan wajah serakah mereka. Dan itu memadamkan semua rasa iba. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Pukul 8 malam, aku kembali. Lampu di apartemen menyala, dan mereka masih di sana. Tapi, ruang keluarga penuh dengan kardus dan tas-tas besar berisi pakaian. Mereka hampir selesai berkemas. Melihatku, Ibu Ratih langsung mengubah nadanya. Ia tidak lagi berteriak. Sebaliknya, ia mendekatiku. Wajahnya berlinang air mata. Ekspresinya begitu menyedihkan, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kartika, nak, kumohon padamu, isaknya. Aku tahu aku salah. Aku begitu bodoh. Maafkan aku kali ini. Kita kan tetap satu keluarga. Kemana kami akan pergi sekarang? Ranti juga berlari mendekat, menangis terseduh-seduh. Mbak Kartika, aku salah. Aku tidak akan pernah lagi kasar padamu. Tolong, izinkan kami tinggal. Aku janji akan mencari kerja. Aku tidak akan lagi menjadi benalu. Dan terakhir, Bima. Ia berlutut di hadapanku. Sebuah tindakan yang tidak pernah bisa kubayangkan. Kartika, maafkan aku. Ia mengangkat matanya yang merah ke arahku. Aku tahu aku suami yang buruk, seorang pecundang. Aku tidak menghargaimu. Beri aku satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Kumohon, jangan kita bercerai. Aku janji akan berubah. Aku janji akan melindungimu. Tidak akan membiarkan ibu dan adikku menyakitimu. Kumohon padamu sebuah pertunjukan yang sempurna. Air mata, penyesalan, permohonan. Seandainya aku adalah diriku sebulan yang lalu, mungkin aku akan luluh. Tapi aku yang sekarang, tidak. Aku bisa melihat menembus mereka. Penyesalan ini bukan datang dari hati, melainkan dari rasa takut menjadi tunawisma, dari rasa takut menghadapi hidup tanpa ATM. Terlambat, kataku dengan tenang. Kesempatan itu ada, aku memberikannya selama 3 tahun, tapi kalian tidak menghargainya. Sekarang semuanya sudah berakhir, waktunya sudah habis. Melihat aku tidak goyah, pertunjukan mereka langsung berakhir. Permohonan berganti menjadi amarah. Kau ular berbisa, teriak Ibu Ratih. Kau tidak punya hati. Aku kutuk kau. Kau tidak akan pernah bahagia. Kau tidak punya perasaan, raung Ranti. Kami tidak akan pergi. Ini rumah kakakku. Kau tidak punya hak mengusir kami. Benarkah? Aku mengangkat bahu. Baiklah, kalau begitu terpaksa minta bantuan orang lain. Aku mengeluarkan ponselku dan menekan nomor perusahaan pengelola. Halo, ini dari pengelola. Saya Kartika, pemilik apartemen 2508. Di apartemen saya ada orang-orang asing yang menolak pergi. Bisakah Anda mengirimkan petugas keamanan untuk membantu? Iya, terima kasih.
Hanya dalam 5 menit, kepala keamanan dengan 3 petugas tinggi tegap berseragam sudah ada di depan pintuku. "Selamat malam Ibu Kartika, ada yang bisa kami bantu?" "Selamat malam." Aku menunjuk trio itu. Ketiga orang ini bukan anggota keluarga saya. Saya minta mereka segera meninggalkan apartemen saya, tapi mereka menolak. "Tolong bantu saya mengusir mereka." Kepala keamanan berbalik ke arah mereka. "Mohon kerjasamanya. Ini adalah properti pribadi Ibu Kartika. Jika Anda tidak pergi, kami terpaksa akan menggunakan kekuatan." Pada tahap ini, mereka sadar bahwa melawan tidak ada gunanya. Ranti mulai menangis histeris. Ibu Rati ambruk di lantai, memainkan adegan yang sudah dikenalnya. "Tolong, lihat, menantu mengusir mertuanya dari rumah." Tapi para petugas keamanan sudah terbiasa dengan adegan seperti itu. 2 petugas tegap mengangkatnya dan meskipun ia meronta dan mengutuk, mereka membawanya keluar. Petugas lain mengantar Ranti. Hanya tersisa Bima. Ia berdiri menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. "Kartika, kau akan menyesal," desisnya. "Yang akan menyesal adalah kau," jawabku. Akhirnya ia juga berjalan gontai ke pintu keluar, membawa tas-tas terakhir. Ketika pintu apartemen tertutup, memisahkanku dari dunia kacau mereka, aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Aku berdiri di tengah ruang keluarga yang kini lebih kosong dan menarik napas dalam-dalam. Udara kebebasan. Rasanya begitu manis. Kisah yang Anda dengarkan mungkin mengandung detail fiktif dan dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan. Namun, semua ini bertujuan untuk satu hal, memberikan Anda kenikmatan hiburan yang mendalam dan menyampaikan pelajaran hidup yang penting serta pesan-pesan edukatif yang kuat tentang kehidupan, harga diri, dan keberanian untuk memperjuangkan kebahagiaan Anda. Diusir dari apartemen mewah, dunia merah muda trio itu runtuh. Kemewahan, kenyamanan, dan kehidupan elit yang mereka anggap wajar kini menjadi mimpi yang jauh. Dengan beberapa tas pakaian dan sisa uang yang menipis setelah hidup boros, mereka dihadapkan pada kenyataan pahit. Mereka tidak punya tempat tujuan. Kerabat dan teman yang dulu dipameri oleh Ibu Ratih kini, setelah mengetahui keadaan mereka, sebisa mungkin menghindari mereka. Tidak ada yang mau berurusan dengan keluarga malas, tidak punya uang, dan suka membuat keributan. Akhirnya, setelah beberapa hari terlunta-lunta dan menginap di rumah kerabat jauh, mereka terpaksa menerima kenyataan. Mereka harus menyewa tempat tinggal. Tapi dengan dana mereka yang terbatas, mereka tidak bisa menemukan tempat yang layak. Mereka terpaksa menyewa sebuah kamar kumuh di ganggang sempit. Mereka tinggal di sebuah kamar seluas kurang dari 20 meter persegi dengan dinding yang menguning, lantai ubin tua, dan loteng buatan. 3 orang yang terbiasa dengan apartemen seluas lebih dari 100 meter persegi kini berdesak-desakan di ruang yang menyesakan. Toiletnya bersama di lorong dan selalu bau. Airnya sering mati. Perubahan kondisi hidup yang drastis menjadi sebuah kejutan yang meledakkan semua konflik yang telah lama membara di antara mereka. Ketika mereka hidup dari hasil jerih payahku, mereka adalah aliansi yang solid, bersama-sama mengeksploitasi dan menikmati. Tapi ketika sumber pasokan hilang, ketika mereka dihadapkan pada kemiskinan dan kesulitan, aliansi mereka pecah. Para parasit, kehilangan inangnya, mulai saling memangsa. Yang pertama kali tidak tahan adalah Ibu Ratih. Kehilangan kehidupan ratu dan kekaguman teman-temannya, ia menjadi mudah tersinggung dan sinis. Semua kekesalannya ia tumpahkan pada putranya yang ia anggap pecundang. Bahkan, saat makan malam dengan kentang rebus dan sosis, ia akan membanting garpunya dan berteriak, "Lihat, apa yang kau berikan pada ibu dan adikmu? Ini makanan babi. Aku melahirkanmu, membesarkanmu, menyekolahkanmu, hanya untuk hidup miskin seperti ini? Pengecut, punya istri kaya tapi tidak bisa mempertahankannya. Dia mengusirmu, sekarang baru kau sadar." Bima, yang mengalami syok karena kehilangan istri dan rumah, dan setiap hari mendengar omelan ibunya, juga tidak tahan. Ia mulai melawan. "Bu, cukup. Aku sudah lelah. Kalau bukan karena ibu dan Ranti, kalau kalian tidak bersikap begitu menjijikan padanya, tidak akan jadi begini. Kalian yang membuatnya pergi. Masih berani kau menyalahkanku? Anak tidak tahu diuntung, membela istrimu, dia sudah meninggalkanmu, dan kau masih kasihan padanya?
Apa bagusnya dia sampai harus dikasihani? Aku akan carikan kau yang lain, 100 kali lebih baik. Carikan? Dengan apa kau akan carikan? Lihat apa yang kita punya. Uang untuk makan besok saja tidak ada, teriak Bima putus asa. Pertengkaran antara ibu dan anak terjadi setiap hari, mengubah kamar sempit itu menjadi neraka. Ranti juga tidak terkecuali. Kehilangan kehidupan mewah dan uang untuk berbelanja, ia menjadi murung dan mudah tersinggung. Ia menolak melakukan apapun, seharian hanya berbaring di tempat tidurnya, menatap ponsel dan mengeluh tentang hidup. Kemalasannya menjadi duri dalam daging bagi Bima. Suatu kali, melihat Ranti memesan lipstik baru secara online dengan cicilan, ia tidak tahan dan merebut ponselnya. Kau gila, kita sebentar lagi tidak bisa makan, dan kau malah beli lipstik? Kembalikan ponselku, jerit Ranti. Kenapa kau jadi emosional begitu? Cuma lipstik saja. Aku kan perempuan, bagaimana bisa keluar tanpa kosmetik? Untuk apa kau keluar jalan-jalan? Lihat dirimu, umur 25 tahun, masih bergantung pada kakak dan ibu. Tidak malu? Mulai besok kau cari kerja. Tidak mau. Kenapa aku harus bekerja? Dulu Kartika yang mengurus semuanya. Kau yang payah, makanya aku menderita. Kata-kata Ranti seperti minyak di atas api. Kau masih berani bicara begitu? Bima yang marah mengangkat tangannya dan menampar adiknya. Terdengar suara plak yang kering. Ranti menutupi wajahnya dengan tangan, menangis terseduh-seduh. Ibu Ratih melihat putrinya dipukul, menerjang Bima, mencakar dan memarahinya. Ketiganya terlibat perkelahian, saling memaki, saling pukul, mengubah kamar menjadi kekacauan. Ikatan keluarga yang mereka anggap kuat telah hancur berkeping-keping oleh kemiskinan dan egoisme. Mereka menjadi musuh satu sama lain. Keluarga mereka yang dibangun di atas kebohongan dan keuntungan akhirnya hancur dari dalam. Mereka tidak butuh bantuanku. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Itu adalah pembalasan yang cepat dan kejam bagi mereka yang terbiasa hidup dari orang lain dan tidak pernah mencoba berdiri di atas kaki sendiri. Pada hari perceraian kami, langit kelabu dan mendung, seolah meramalkan konfrontasi yang tidak mudah. Aku memasuki ruang sidang, tenang dan percaya diri. Di sampingku ada pengacaraku, seorang wanita yang tajam lidahnya dan berpengalaman. Aku telah menyiapkan segalanya, mental dan bukti yang tak terbantahkan. Aku datang ke sini bukan untuk berdebat, melainkan untuk mengakhirinya. Di seberang, duduk Bima, tampak lebih kuyu dan lesu. Tapi di matanya yang tertuju padaku, tidak ada lagi permohonan atau penyesalan, hanya kebencian dan tekad untuk berjuang sampai akhir. Rupanya, setelah beberapa minggu di neraka kamar sewaan, ia memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Di sampingnya duduk seorang pengacara yang tampak kurang berpengalaman. Ibu Rati dan Ranti juga ada di sana, di bangku belakang, menatapku dengan tatapan membakar. Sidang dimulai. Pengacara Bima yang pertama kali berbicara, dan apa yang ia sampaikan hanya membuatku tersenyum sinis karena kelancangannya. Mereka tidak menyinggung soal kekerasan atau benalu. Sebaliknya, mereka mengarang cerita baru yang menyedihkan dan bohong. Mereka menuduhku berselingkuh. Mereka mengklaim alasan aku menuntut cerai dan mengusir keluarga suami adalah karena aku punya pria lain yang lebih kaya. Mereka menyatakan bahwa aku menggunakan uang yang diberikan suamiku untuk membiayai selingkuhanku, dan yang paling absurd, mereka menuntut agar aku memberikan kompensasi kepada Bima atas kerugian moral dan tahun-tahun masa mudanya yang terbuang untukku dengan menyebutkan jumlah yang tidak sedikit. Sebagai bukti fitnah mereka menyajikan beberapa foto yang diambil secara diam-diam. Di foto itu, aku sedang makan malam dengan seorang mitra bisnis pria, bersalaman dengan seorang klien di bandara. Mereka sengaja memotong dan memilih sudut yang ambigu untuk mengubah pertemuan kerja biasa menjadi bukti perselingkuhan. Aku mendengarkan, dan di hatiku tidak ada sedikit pun kegelisahan. Ketenanganku sepertinya membuat mereka sedikit bingung. Ketika mereka selesai, giliran pengacaraku. Ia berdiri, percaya diri dan anggun. Ia tidak langsung menyangkal fitnah tak berdasar mereka. Sebaliknya, ia langsung ke inti masalah. Yang mulia, suaranya jernih. Pertama-tama kami ingin memperjelas masalah aset.
Apartemen di Kompleks X adalah properti pribadi klien saya, Kartika Wulandari, yang diperoleh dan didaftarkan atas namanya sebelum menikah. Kami memiliki semua dokumen pendukung. Oleh karena itu, permintaan klien saya agar Bapak Bima dan keluarganya meninggalkan properti tersebut adalah sepenuhnya sah. Ia menyerahkan sertifikat hak milik asli. Hakim memeriksanya dengan teliti dan mengangguk. Pengacara Bima mencoba membantah, tapi ia tidak punya argumen apapun mengenai tuduhan perselingkuhan dan tuntutan kompensasi. Lanjut pengacaraku, itu adalah fitnah yang keji dan tidak berdasar. Foto-foto yang disajikan oleh pihak tergugat hanyalah pertemuan kerja. Kami punya email, korespondensi kerja, dan saksi untuk membuktikannya. Sebaliknya, kami punya bukti bahwa Bapak Bima telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, mengancam, dan mencoba menguasai aset klien saya. Dan disinilah pukulan telak dilancarkan. Pengacaraku menunjuk pada video yang kurekam pada malam naas itu. Di layar besar di ruang sidang, rekaman diputar, seluruh ruangan menahan napas. Di layar muncul wajah Bima yang marah, tangannya yang terangkat untuk memukul, suaranya yang mengancam, dan hasutan dari Ibu Ratih. Ketika video selesai, ruangan menjadi riuh. Pengacara Bima memucat. Bima menundukkan wajahnya ke meja, bahunya bergetar. Ibu Ratih dan Ranti yang duduk di belakang juga berubah raut wajahnya. Semua kebohongan mereka, semua drama mereka telah diekspos oleh tindakan mereka sendiri. Yang mulia, simpul pengacaraku, siapa korban di sini? Siapa yang menderita kerugian moral? Saya pikir jawabannya sudah jelas. Klien saya tidak menuntut kompensasi. Ia hanya punya satu tuntutan, perceraian dan penghentian total hubungan yang beracun ini. Setelah itu, sidang dengan cepat berakhir. Hakim tidak butuh banyak waktu untuk membuat keputusan. Ketika ketua hakim membacakan putusan akhir, suaranya tegas dan mantap. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Kartika Wulandari, menolak semua gugatan balik dan tuntutan kompensasi dari pihak Bima. Semua biaya persidangan dibebankan kepada tergugat, yaitu Bima. Palu hakim menjadi titik akhir. Aku menghela napas lega. Keadilan telah ditegakkan. Keluar dari pengadilan, aku melihat Bima ambruk di kursi. Benar-benar kalah. Ia tidak hanya pergi dengan tangan hampa, tapi juga dengan utang biaya persidangan. Pertaruhan terakhirnya gagal total. Itulah harga dari kebohongan dan kekerasan. Aku pergi tanpa menoleh, meninggalkan keluarga yang dengan tangannya sendiri telah mengubur masa depan mereka. Kegagalan total di pengadilan menjadi tetes terakhir yang akhirnya mendorong keluarga Bima ke jurang tanpa dasar. Kehilangan harapan terakhir untuk mendapatkan harta apapun dariku, Bima benar-benar hancur. Ia depresi, mulai minum-minum, pekerjaannya yang sudah tidak bagus, sekarang benar-benar berantakan. Ia sering terlambat, produktivitasnya menurun. Ia mulai bertengkar dengan rekan kerja dan terjadilah apa yang harus terjadi. Sebulan setelah sidang, ia menerima surat pemecatan. Kehilangan pekerjaan, Bima menjadi seperti bayangan. Ia tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya istri, dan sekarang tidak punya karier. Beban hidup sehari-hari jatuh ke pundak seorang pria yang tidak pernah khawatir tentang materi. Ia terpaksa melakukan pekerjaan kasar, sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Dari seorang pekerja kantoran berdasi, ia berubah menjadi kurir, kuli bangunan. Bekerja di bawah terik matahari demi upah seadanya untuk bertahan hidup. Kesehatan Ibu Ratih setelah syok di pengadilan juga menurun drastis. Hidup di kamar kumuh, gizi buruk, kekecewaan, dan kecemasan memperburuk hipertensinya. Suatu sore, ia terserang stroke. Meskipun tetangga sempat memanggil ambulans, akibatnya parah. Separuh tubuhnya lumpuh. Ia terbaring di tempat tidur, sepenuhnya bergantung pada orang lain. Beban Bima menjadi lebih berat. Ia harus bekerja untuk mencari nafkah dan merawat ibunya yang lumpuh. Ia harus melakukan sendiri semua hal yang dulu ia anggap pekerjaan wanita. Membuat bubur, menyuapi, mengganti popok, memandikan ibunya. Kesulitan dan penghinaan membuatnya menua. Tidak ada uang untuk pengobatan yang layak dan kondisi Ibu Ratih memburuk. Ia berbaring di ranjang reot di kamar yang lembab, menatap langit-langit tanpa ekspresi. Mungkin di saat-saat sadarnya yang langka, ia menyesali perbuatannya, tapi tidak ada yang tahu.
ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesakitan dan kesepian. Pada suatu malam hujan, ia menghembuskan napas terakhirnya, mengakhiri hidup yang penuh keserakahan dan kesalahan. Ranti, setelah kehancuran keluarganya, juga tidak menemukan tempatnya. Tanpa dukungan kakak dan ibunya, ia harus bertahan hidup sendiri. Tapi dengan kemalasan dan kebiasaannya hidup santai, ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia dengan cepat terjerumus, bergaul dengan lingkungan yang buruk, hidup dari menipu, dan berutang. Hidupnya tenggelam dalam kesenangan sesaat dan utang yang menumpuk. Tidak ada seorang pun di sampingnya yang bisa menghentikan dan menuntunnya ke jalan yang benar. Jalannya menjadi semakin licin, membawanya ke dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Pembalasan menimpa mereka perlahan tapi pasti. Masing-masing mendapatkan akhir yang tragis yang diciptakan oleh pilihan dan tindakan mereka sendiri di masa lalu. Mereka menabur angin dan kini menuai badai. Aku mendengar cerita-cerita ini dari seorang kenalan lama. Di hatiku tidak ada kepuasan atau kegembiraan, hanya ketenangan yang aneh. Sepertinya semua luka telah terbayar. Takdir telah menempatkan segalanya pada tempatnya. Babak gelap dan menyakitkan dalam hidupku telah benar-benar tertutup. Setelah pintu ke masa lalu benar-benar tertutup, aku merasa seperti terlahir kembali. Beban yang menekanku selama 3 tahun telah terangkat sepenuhnya. Aku tidak perlu lagi hidup dalam kebohongan. Tidak perlu lagi bersusah payah melindungi ego seseorang. Aku bisa menjadi diriku sendiri, Kartika Wulandari yang bebas, mandiri, dan kuat. Aku memutuskan untuk menjual apartemen elit yang penuh kenangan tidak menyenangkan itu. Dengan uang hasil penjualan dan tabunganku, aku membeli sebuah geria tawang yang lebih kecil tapi nyaman dengan pemandangan yang menakjubkan. Aku merancang sendiri interiornya, mengubahnya menjadi ruang pribadiku, sebuah pelabuhan tenang tempat aku kembali setelah setiap hari kerja. Karierku menanjak, tidak lagi terganggu oleh drama keluarga, aku mencurahkan seluruh energi dan kecerdasanku pada pekerjaan. Proyek-proyek yang kupimpin sangat sukses dan menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan. Kemampuanku diperhatikan dan sangat dihargai oleh pimpinan. Dan hanya setahun setelah bercerai, aku secara resmi diangkat menjadi wakil direktur utama, menjadikanku salah satu eksekutif wanita termuda dan paling sukses di industri kami. Aku menemukan kebahagiaan tidak hanya dalam pekerjaan. Aku mulai belajar mencintai dan merawat diriku sendiri. Mendaftar kelas yoga untuk menemukan harmoni, kursus memasak untuk memuaskan hasrat lamaku. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tuaku, membawa mereka bepergian, melihat senyum bahagia dan bangga mereka. Aku tahu bahwa keputusan tegasku saat itu benar-benar tepat. Hidupku sekarang adalah rangkaian hari-hari yang tenang dan cerah. Aku menjadi lebih cantik, lebih percaya diri, dan lebih kaya, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara spiritual. Aku sadar bahwa nilai seorang wanita bukanlah seberapa banyak ia berkorban untuk orang lain, melainkan seberapa besar ia menghargai dirinya sendiri. Kerja keras, kecerdasan, dan usaha kita harus diarahkan terutama untuk membangun kebahagiaan kita sendiri. Karena hanya ketika kau bahagia, kau bisa berbagi kebahagiaan dengan mereka yang benar-benar pantas menerimanya. Aku tidak terburu-buru mencari cinta baru. Aku menikmati hidupku yang bebas dan cerah. Tapi aku percaya, di suatu tempat di sana, seorang pria menungguku. Seseorang yang akan mencintaiku apa adanya, akan menghargai karierku, dan bersama-samaku membangun masa depan yang didasarkan pada rasa hormat dan kesetaraan. Berdiri di balkon geria tawangku dan menatap kota malam yang berkilauan, aku tersenyum. Aku telah bangkit dari abu pernikahan yang hancur dan terlahir kembali dalam versi diriku yang lebih cemerlang. Masa lalu telah menjadi pelajaran berharga dan masa depan adalah lembaran kosong di mana aku akan menulis bab-bab paling bahagia. Maka, perjalanan Kartika sebuah jalan dari kegelapan pengorbanan buta menuju cahaya terang harga diri dan kemandirian telah resmi berakhir. Setiap cerita saat berakhir tidak hanya meninggalkan kesan dari alur dan nasib para karakternya, tetapi yang lebih penting, menanamkan dalam diri kita pelajaran mendalam dan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat menerangi jalan hidup kita sendiri. Kisah Kartika bukan sekadar rangkaian konflik keluarga, melainkan sebuah cermin yang merefleksikan sisi gelap hubungan, terutama nilai uang dan harga diri wanita di masyarakat modern. Pelajaran pertama, dan mungkin yang paling utama adalah pelajaran tentang pengorbanan. Sejak zaman dahulu,
Pengorbanan dipuji sebagai sebuah kebajikan. Kita diajari untuk hidup demi suami, demi anak-anak, mengalah untuk menjaga kedamaian keluarga, bersabar agar rumah tangga tenang. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi kisah Kartika menunjukkan sebuah batasan yang sangat tipis dan berbahaya, batasan antara pengorbanan dan penghancuran diri. Pengorbanan hanya memiliki nilai dan pantas dihormati jika diberikan di tempat yang tepat untuk orang yang layak, dan yang terpenting, jika disertai dengan rasa hormat. Ketika pengorbananmu dianggap sebagai hal yang wajar, ketika kebaikanmu dimanfaatkan sebagai sebuah kewajiban, itu bukan lagi pengorbanan, melainkan kebutaan. Kartika telah berkorban terlalu banyak. Ia mengorbankan kebenaran tentang kemampuan dan hartanya untuk melindungi ego suaminya yang rapuh. Dan apa yang ia dapatkan sebagai gantinya, penghinaan, eksploitasi, dan pada akhirnya pengkhianatan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebelum berkorban untuk seseorang, kita harus belajar menghargai diri sendiri, tidak bisa memberikan rasa hormat tanpa menghormati diri sendiri. Tidak bisa membangun keluarga bahagia di atas fondasi ketidaksetaraan dan pemanfaatan. Pelajaran kedua adalah tentang kekuatan kemandirian finansial. Ini bukan propaganda materialisme, melainkan penegasan yang kokoh atas nilai seorang wanita dalam masyarakat. Uang itu sendiri tidak jahat. Ia menjadi jahat di tangan orang yang serakah dan malas. Tetapi di tangan wanita yang kuat dan cerdas seperti Kartika, uang menjadi sebuah alat, sebuah senjata untuk melindungi diri, untuk mengembalikan harga diri, dan untuk membangun kehidupan baru. Bayangkan jika Kartika tidak punya kemampuan untuk menghasilkan uang, tidak punya karier yang solid. Jika ia bukan pemilik apartemen itu, apakah ia akan punya keberanian untuk bangkit? Kemungkinan besar tidak. Ia akan selamanya terjebak di neraka itu, hidup dalam omelan, dan penghinaan seumur hidupnya. Kemandirian finansial tidak hanya memberikan seorang wanita kecukupan materi, tetapi yang lebih penting, hak untuk memilih, hak untuk bersuara, dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Itulah kunci kebebasan. Oleh karena itu, siapapun Anda, dalam kondisi apapun, jangan pernah melepaskan pembangunan karier dan kemandirian finansial Anda. Itulah fondasi terkuat dari kebahagiaan Anda. Dan pelajaran terakhir yang penuh dengan humanisme adalah tentang keserakahan dan pembalasan. Keluarga Bima adalah contoh nyata bagaimana keserakahan bisa menghancurkan seseorang. Mereka tidak miskin, tidak kelaparan, tetapi keserakahan mereka tidak terbatas. Mereka ingin memiliki segalanya tanpa berusaha. Mereka menganggap hasil kerja keras orang lain sebagai milik mereka. Psikologi parasit inilah psikologi benalu yang membawa mereka pada kehancuran. Ketika inang menghilang, parasit tidak bisa bertahan. Mereka mulai saling memangsa dan pada akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri. Dalam hidup ini, ada hukum yang adil, hukum karma, tidak bisa menabur egoisme, kemalasan dan kejahatan, lalu berharap menuai buah manis kebahagiaan dan kemakmuran. Harga yang dibayar oleh keluarga Bima terlalu tinggi, tetapi itu sepadan dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini seperti sebuah peringatan bagi kita semua. Hiduplah dari hasil kerja kerasmu. Hargai apa yang kau miliki dan perlakukan orang lain dengan kebaikan, karena apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Itu adalah hukum yang tidak akan pernah berubah. Kisah Kartika pada akhirnya adalah kisah kebangkitan. Dari abu pernikahan yang hancur, ia bangkit menjadi lebih kuat dan lebih cemerlang. Ia mengajarkan kita bahwa kejatuhan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak berani bangkit. Pengkhianatan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Kebahagiaan bukanlah sebuah hadiah, melainkan hasil yang harus diperjuangkan dengan berani. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua, terutama para wanita, untuk menjalani hidup yang mandiri, kuat, dan penuh kebanggaan. Karya yang disajikan adalah karya fiksi sepenuhnya, yang dibuat secara eksklusif oleh kami untuk tujuan hiburan dan pendidikan guna menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Semua elemen seperti nama, karakter, perusahaan, tempat, peristiwa, dan detail adalah produk imajinasi penulis dan digunakan dalam konteks fiktif.
Kemiripan apapun dengan orang sungguhan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, atau dengan peristiwa nyata, adalah murni kebetulan. Setiap skenario dan pengembangan plot dirancang, ditulis, dan disunting oleh tim kreatif kami secara unik, manual, dan dengan dedikasi tinggi. Tidak ada bagian dari konten ini yang mengandung elemen yang digunakan kembali, disalin, atau tidak otentik. Kami berkomitmen untuk secara ketat mematuhi prinsip-prinsip komunitas dan kebijakan monetisasi YouTube dalam hal pembuatan konten orisinal. Tujuan tertinggi kami adalah memberikan Anda, para pemirsa yang terkasih, momen hiburan yang bermakna, emosi yang tulus, dan pada saat yang sama menyebarkan ide-ide edukatif yang positif dan sedikit kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mendengarkan, para pendengar yang terhormat. Sebagai penulis cerita ini, jujur saja saya banyak merenungkan karakter Kartika. Awalnya saya juga merasa dia terlalu lemah, terlalu buta, karena setuju pada pengorbanan seperti itu. Tapi kemudian saya sadar bahwa itu bukanlah kebodohan, melainkan wujud cinta tulus dan dambaan akan kehangatan keluarga. Ia salah, tapi kesalahannya berasal dari kebaikan. Itulah mengapa kebangkitannya kemudian menjadi begitu kuat dan mengagumkan. Yang paling saya kagumi adalah bagaimana Kartika tidak membalas dendam secara picik. Ia membalas dengan kesuksesan dan kebahagiaannya. Itulah jawaban terkuat. Itulah bentuk balas dendam tertinggi. Saya pikir tragedi Bima tidak hanya terletak pada kelemahannya, tetapi juga pada fakta bahwa ia tidak dibesarkan di lingkungan yang normal, di mana nilai seorang pria diukur dari tanggung jawab, bukan dominasi. Ia menjadi korban dari pola asuh ibunya yang salah, Ibu Ratih. Ia menimbulkan amarah sekaligus kasihan. Ia serakah, tetapi di lubuk hatinya mungkin ia didorong oleh rasa takut akan kesepian di hari tua, makanya ia begitu buta mengeksploitasi menantunya. Setiap karakter dalam cerita ini, baik protagonis maupun antagonis, punya kisahnya sendiri, punya rasa sakitnya sendiri. Saya percaya bahwa dalam kehidupan nyata, tidak ada orang yang benar-benar jahat atau benar-benar baik. Batasan antara baik dan jahat terkadang hanya bergantung pada satu pilihan. Cerita ini adalah pengingat untuk selalu memilih kebaikan dan harga diri. Dan akhirnya, saya tulus percaya bahwa seorang wanita paling cantik bukan dalam gaun pengantin, melainkan saat ia bisa dengan percaya diri, berdiri di atas kakinya sendiri, dan tersenyum pada dunia.